Global Rise TV. Suara kebenaran publik. Breaking news. Bersama Wamentan Republik Indonesia, varietas asal Sulsel panen 12,5 ton di Desa Pulau Mulia, Lemah Abang, Karawang. Global Rise TV Karawang, Rabu tanggal 24 Mei tahun 2023. Sukses berproduksi di Sidrap, Sulawesi Selatan, Balai Standarisasi Instrumen Pertanian BSIP, tanam padi varietas VUB terstandar Inpari 36 dan Inpari 37 di lahan sawah kelompok Tani Mekarjaya, Dusun Turimulya, Desa Pulau Mulia, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang di musim gadu ini. Hasilnya padi Inpari 36 dan Inpari 37, diklaim hasilkan produksi versi ubinan 12,5 ton, atau hasil real antara 8-9 ton per hektar. Atas kesuksesan proses tanam dan produksi, Wakil Menteri Pertanian Harfiq Husnul Kolbi bersama Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Rustan Masinai, gelar panen raya bersama petani di lahan miliki Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Karawang, Rabu pagi tanggal 24 Mei tahun 2023. Hadir dalam kesempatan panen raya, Bupati Karawang Dr. Selika Nuracadiana, perwakilan PT Pupuk Kujang, Kapolres Karawang, Wakil Ketua DPRD dan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Karawang. Yang dipanen ini Inpari murni yang dibawa Kepala BSIP Jawa Barat, sekitar 500 kg dari Sidrap Sulsel dan dibagikan secara gratis ke 27 kabupaten kota di Jawa Barat di musim gadu ini. Walhasil produksinya dari 27 kabupaten kota tembus 12-13 ton, hasil ubinan atau real produksi sekitar 8-9 ton per hektar. Jadi yang hebat bukan saya, tapi KTNA Karawang ini. Karenanya tahun depan kita siap pasok 50 ton benih Inpari 36 dan Inpari 37 ini ke 27 kabupaten kota di Jawa Barat, sehingga diperkirakan bisa ditanam sekitar 2.000 hektar pada musim berikutnya di Jabar, kata Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Rustan Masinai. Khusus di Karawang, Provinsi Jawa Barat sebut Masinai, semua KTNA kecamatan akan dibantu Inpari 36 dan 37 ini secara gratis masing-masing 50 kg, yakinkan bahwa varietas ini bukan lagi hasil riset, tapi berdasarkan produksi yang beredar, dan punya standar pembudidayaan GHP dan GAP, termasuk produktivitasnya dan sertifikasi benihnya terjamin. Lebih dari itu, tekstur nasinya pulen dan digemari masyarakat. Sehingga ketika ada penyusutan lahan, bagi yang mana kita datangkan VUB hasil tinggi salah satunya adalah menggunakan benih Inpari 36-37, ujarnya. Wakil Menteri Pertanian, Harfiq Husnul Kolbi menyatakan, semua sektor semakin menggeliat dan kompetitif harganya. Dirinya tidak meragukan sektor pertanian di Karawang, selain lahan yang cukup luas, produksi pertaniannya juga mampu mensuplai ketahanan pangan di Jawa Barat dan nasional. Semoga pangan dan hasil pertanian padi tidak terdampak beragam gejolak politik di tengah situasi jelang pemilu, termasuk upaya-upaya dan target produksi lebih luas di sektor ini, diharapkan terus bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Kami tidak ragukan soal pertanian di Karawang, Ibu Bupati detail menjelaskan bagaimana produksinya, jaminan regulasi hingga programnya. Kami tentu berharap dengan produksi yang semakin meningkat, Karawang bisa semakin sejahtera masyarakat taninya, ungkapnya. Global Rise TV Karawang, Asikin Sutiwan dan Uci Sanusi dan Uun mengabarkan. Mengalami gangguan apa yang ekstrim. Terkait kenaikan harga telur dan ayam yang saat ini merangkak. Baik, itu memang kita lagi cari jalan keluar ya. Artinya memang kan komoditas pakannya nih yang memang menjadi kendala. Artinya harganya berfluktuasi. Kemarin pakan ternaknya ini ya, jagung utama nih kemarin. Saya sudah panggil beberapa asosiasi kemarin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ada jalan keluar yang baik, sehingga di sisi peternaknya juga di kebutuhan masyarakatnya bisa terjaga. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak untuk bisa menstabilkan harga pangan itu? Banyak. Jadi kalau sektor tadi disampaikan sektor ternak itu yang sudah dilakukan pemerintah, utamanya untuk telur, terus ayam potong ya. Ini kan baru-baru saja ini dalam bulan-bulan terakhir ini ya sudah terlihat kita sudah antisipasi juga kemarin. Mudah-mudahan di bulan besok ini kita doakan sama-sama ya
masyarakat juga di bulan Juni ini bisa stabil lagi, insya Allah. Perlu banyak ini. Ini coba Pak Kepala Balai lebih detailnya secara teknis. Baik, ini kita minta 3 beberapa bumbu. Yang pertama dia punya potensi hasil tinggi, itu di atas 9 sampai 20 tahun. Kemudian yang kedua dia tahan terhadap penyakit tumbuh, makanya disebut tahu, impari tahan tumbuh. Yang ketiga dia punya tekstur nasinya pulen, jadi seluruh masyarakat Indonesia Bisa konsumsi. Nah, Aktivitasnya artinya minyak, terus namanya spare part gitu ya. Ini kita lagi dengan Kementerian Perindustrian dengan Mas Agus saya diskusi kalau bisa mudah tersedia spare part untuk komoditas after sale service. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab keinginan masyarakat agar masyarakat lebih baik lagi. Terima kasih ya. Selatan punya gunung, punya curug. Jadi Lembangnya, kalau di Kota Bandung itu ada di daerah selatan Kabupaten Karawang. Utaranya kita punya dari mulai pusat perjuangan, peradaban sejarah kemerdekaan. Jadi saya selalu bilang sama Pak Wamen kemarin ya Pak Ijen, Pak kita nggak akan ketemu silaturahmi hari ini kalau nggak ada Karawang. Mungkin Indonesia kalau nggak ada Karawang, nggak ada Rengas Dengklok, mungkin kita nggak bisa ketemu pada hari ini. Itulah yang dimiliki Kabupaten Karawang yang mohon maaf nggak dimiliki daerah lain saya pikir. Jadi oleh karena itu Rengas Dengklok kesananya Pak, Batu Jaya, Candi Jiwa. Kita punya candi Pak, mohon maaf Pak, saya mau promosiin Karawang dulu, tenang, urusan pertanian sebentar, belum selesai. Kesananya Pak punya Candi Jiwa Pak, hanya letaknya kurang lebih ya setengah jam Pak dari Rengas Dengklok. Candi tertua, lebih tua daripada Borobudur. Menurut siapa? Arkeolog dan budayawan. Prof. Nina Lubis, almarhum Ridwan Saidi, Bapak orang tua kami, ini lebih tua daripada Borobudur. Stupanya baru 50 hektar Bapak. Kemarin izin Pak, saya ketemu Pak Bahlil, kita akan komunikasi dengan Pak Nadiem Makarim. Jadi kita ini harus mengeksplorasi 200 hektar yang masih ada di bawah sawah Bapak. Itu kayak bunga teratai. Kalau lihat dari drone itu, kanan kirinya itu sawah, tengah-tengahnya ada candi. Ini kalau Waisak tingkat Jawa Barat selalu ada di Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan kalian juga nanti ini jadi pemikiran kita semua. Kesannya pantai Pak. Jadi Karawang ini sangat luar biasa potensinya. 30 kecamatan, 297 desa, dan ada 12 kelurahan. Jumlah penduduk 2,7 Bapak, laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Ada kurang lebih sekitar 3,4%. 1,4% angka kelahiran normal, 1,4% memang migrasi penduduk. Kenapa? Karena UMK di Karawang tertinggi secara nasional. Jadi banyak orang yang mencari jodoh orang Karawang akhirnya begitu. Kurang lebih begitulah. Akhirnya punya anak ngeborojol di Karawang gitu Pak ya. Walaupun mungkin ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ada dari Sulawesi, ada dari Padang, semua akhirnya ke Karawang. Nah, berkaca dari itu tentunya kami menyadari bagaimana ketahanan pangan ini berkorelasi dengan kedaulatan negara. Dan atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, tentunya Kabupaten Karawang menjadi salah satu pusat sentralistik bagi ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu pastinya, yang pertama kami harus menjaga secara regulasi dan aturan Bapak. Ada beberapa regulasi yang kami keluarkan. Peraturan daerah yang pertama tentang tata ruang wilayah. Jadi hanya boleh alih fungsi lahan sampai 2030, itu hanya boleh 10.000 maksimal. Pasti alih fungsi, pasti. Kenapa? Karena memang penyokong industrialisasi, perumahan, gudang, kantor, dan yang lain-lain. Tapi 7 tahun ke depan hanya boleh 10.000 maksimal. Kalau bisa kurang, kan gitu loh Pak. Jadi insya Allah tentunya dengan adanya Impari 3637, kita bagaimana kita berpikir bahwa produktivitasnya harus dinaikkan. Supaya tetap minimal 1,3 juta ton GKP per tahun, syukur-syukur bisa lebih. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ada Perda nomor 13/2017 tentang perlindungan para petani. Apa komitmen kami Pak? Yang pertama, Alsintan dibantu oleh Bapak, oleh Kementerian Pertanian, oleh semua pemerintah. Kang Jadi juga bawa banyak Pak. Tapi tentunya apa yang dibutuhkan ketika Alsintan banyak Pak kepada Gapoktan kami, ya Pak Dadan. Nah Pak Masina ini saya cerita sedikit Bu Bupati, ini sukses di Kalimantan Barat. Berapa kali saya ke Kalimantan Barat Pak? 3-4 kali? 2 kali ya, 2 kali, terus yang di Sampit ya sekali. Nah jadi hasilnya di sana sangat luar biasa sekali. Saya yang mendorong beliau untuk, saya pikir ini cocok kalau untuk di Jawa Barat Bu.
Ternyata alhamdulillah ini kerjanya juga sama nih, 24 jam kurang. Jadi Ibu bisa tugaskan beliau juga ya, saya izinkan untuk lintas pemerintahan ya, supaya semuanya sinkron. Dan saya sampaikan tadi pada saat kita panen bahwa saya sama sekali tidak ragu kalau mengenai Kerawang ini ya. Kita tahu sendiri seperti pemaparan Ibu Bupati tadi, kalau dari luasan mungkin tertinggi nih produktivitas karena 30% ya Bu ya dibanding luasan Indramayu ya. Jadi itu sudah merupakan modal utama Pak. Jadi nggak usah terlalu pusing Pak KTNA, artinya silakan berdiskusi dengan kami. Pintu ruangan saya selalu terbuka di lantai 3 Kementerian Pertanian ya. Kalau soal masalah politis ya kesampingkan dulu ya. Saya sudah siap sebenarnya akan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi Kementerian Pertanian sesuai arahan Bapak Presiden selalu mendukung petani ya. Dan ini bukan cuma sekedar wacana, kita buktikan sama-sama. Jadi kalau soal bagaimana penyerapannya di pemerintah, harganya ini kami lagi bekerja keras nih Bu Bupati. Di elit pimpinan nasional kita terus berdiskusi tajam juga dengan kawan-kawan di DPR bagaimana mencari jalan keluar yang baik sehingga harganya bisa diterima oleh petani juga dan masyarakat juga tidak kekurangan ya, dalam rangka tentunya saja mengendalikan importasinya ya. Ini saya sebenarnya kemarin Pak Masinai menghadap ke sana. Izinkanlah saya Niken untuk memandu acara ini. Dan mari kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, Impari 36 dan Impari 37 merupakan varietas terstandar asal Lanrang, Sulawesi Selatan yang diperkenalkan Kepala BSIP Jawa Barat ke Tanah Pasundan. Untuk itu, berikutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala BSIP Jawa Barat, Dr. Rustan Masinai, STP, MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya yang kami hormati. Ini untuk pengetahuan ya, teman-teman petani. Ini penting sekali. PIHC ini 5 anak perusahaan, 5 anak perusahaan core bisnis, 7 supporting bisnis, di luar 7 perusahaan. 5 core bisnisnya kita tahu ada tadi ini Pak Bakir, terus PKT Bonang, Pak Mariadi, Ujang, Busri, Matri, terus Petrokimia Persik, ya, Mas Dwi, satu lagi Pupuk Iskandar Muda, ya, Pak Budi Arif, dirutnya. Terus supporting bisnisnya ada Mega Tantra, Rekayasa Industri, Pupuk Indonesia Logistik, Pupuk Pangan, ya, jadi luar biasa. Kelihatannya standar ya, berarti kalau kita ini nggak bisa berubah jadi negara pertanian komoditas yang modern. Ini cuma tata kelola sama tata niaganya, mohon dikoreksi nih kalau saya. Global Rise TV.